Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Fitriza, nomor BP 20010320884, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan buat tugas akhir MTK terapan 1 dengan judul persamaan garis singgung dan nilai maksimum atau minimum. Yang pertama kita bahas persamaan garis singgung. Sebelum mencari persamaan pada garis singgung, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang gradien atau kemiringan yang disebabkan dengan huruf M, di mana gradien untuk persamaan garis C sama dengan MX tambah C adalah M sama dengan A. Gradien untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah min B per A. Gradien untuk persamaan yang diketahui dua titik, misalnya X1 Y1 dan X2 Y2 adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Hubungan pada gradien dua garis lurus untuk saling sejajar maka M1 sama dengan M2. Untuk saling tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Persamaan garis lurus jika diketahui suatu titik X1, Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fx berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, FA adalah M sama dengan dy per dx kali A sama dengan F kali A. Persamaan garis singgung kurva di titik A, F kali A adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y kurang F kali A sama dengan F kali A dalam kurung X kurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A, F kali A yang didefinisikan garis yang melalui A, F kali A dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A, F kali A sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Contoh soal pertama, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 4X kurang 2 di titik 4,6. Pertama, kita harus turunkan nilai dari Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 4X kurang 2. Turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari 2 adalah 0. Sehingga hasil dy per dx sama dengan 3X kuadrat kurang 6X tambah 4. Maka kemiringan garis singgung sama dengan dy per dx 4,6 sama dengan 3 kali 4 kuadrat kurang 6 kali 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 28. Yang kedua, kita harus mencari persamaan garis singgung di titik 4,6 adalah Y kurang 6 sama dengan 10 dalam kurung X kurang 4, Y sama dengan 10X kurang 34. Kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung sama dengan min 1 per 10. Langkah yang ketiga adalah mencari persamaan garis normal di titik 4,6 adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, Y kurang 6 sama dengan min 1 per 10 dalam kurang X kurang 4, 10Y tambah X sama dengan 6M. Yang kedua, kita akan membahas nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar dan suatu nilai fungsi dikatakan minimum jika saat nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nilai maksimum dan minimum dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis merupakan titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang. Titik ujung selang merupakan batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Perhatikan gambar kurva berikut. Titik singular merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya.
Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen dikali C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Ini merupakan titik di mana grafik mempunyai sudut yang tajam, garis singgungnya vertikal atau mungkin berupa lompatan. Nilai maksimum dan minimum juga terjadi pada titik singular. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik stasioner. Titik stasioner merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen kali C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Nilai-nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner ini. Perhatikan gambar di bawah yang berikut. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan cara melihat titik ujung pada selang tertutup, titik stasioner dan titik singular. Contoh soal, tentukan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat kurang 2x tambah 3. Penyelesaian, fungsi awal f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat kurang 2x tambah 3. F aksen x sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 dan F aksen x sama dengan 2x tambah 1. Yang kedua, menentukan nilai x dari syarat stasioner. F aksen x sama dengan 0, F aksen x sama dengan 0, x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0, x tambah 2 kali x. Yang ketiga, menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan kedua. Untuk x sama dengan min 2, F aksen min 2 sama dengan 2 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 3. Jika jenis maksimum negatif, artinya nilai x sama dengan min 2 menyebabkan fungsinya maksimum. Untuk x sama dengan 1, F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Jika nilai jenis minimumnya positif, artinya nilai x sama dengan 1 menyebabkan fungsinya minimum. Langkah yang keempat, menentukan nilai minimum saat x sama dengan 1. Substitusi ke fungsi awal. F minimum sama dengan F kali 1 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 tambah setengah kali 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 11/6. Jadi nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat kurang 2x tambah 3 adalah 11/6 pada saat x sama dengan 1. Buat semua yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum.